Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Kala Toyota Lovers. Kita ketemu lagi di Nafas 9 ngobrol asik masalah seputar after sales. Masih bersama saya Kakak Bams dan partner saya Dan saya Muhammad Edi Taufik yang selalu setia menemani teman-teman semua dalam podcast. masih sama tetap ganteng. Kali ini kita bersama bintang tamu yang sangat luar biasa. Daripada saya memperkenalkan beliau, mungkin beliau memperkenalkan diri sendiri dulu. Iya. Silakan, Kandaku. Ya, baik. Makasih Pak Bambang Taufik. Ya. Ya, izin saya perkenalkan diri. Saya Nasir Umar. Saat ini sebagai Kepala Bengkel Cabang Maros. Coba Maros di. Iya. Di Maros. Oke. Beliau ini sekarang ada di Maros. Nah, kami sengaja menampilkan beliau karena sesuai tema kita tahun ini Ya. itu ada adaptif. Adaptif, ya. Adaptif. Jadi beliau ini sangat adaptif dengan perkembangan zaman. Ya. Mungkin kita tanya dulu, ini pertama kali kita gabung ke Kala Toyota itu kapan? Ya, bisa diceritakan mungkin Pak Nasir background-nya ke belakang dulu itu kapan pertama kita bergabung di Toyota dan apa yang memotivasi kita mau bergabung di Dan Toyota. cabang mana ini? Oke, baik. Saya pertama gabung di Toyota. Itu namanya dulu PT Haji Kala. Ya. Itu sejak tahun 1987. 87. Wah. Cukup senior Bang Mas ya? Oh iya, 83 saya baru belajar lari. Kenapa saya kemarin milihnya Toyota ya, Kala itu karena kita di era itu ya, kalau kita di Haji Kala itu ya bagaimana ya, gaungnya sangat bangga. Oh, Prestis iya, ya, iya. prestis. Prestis, nama besar ya Pak Nasir ya? Ya, Prestis. Akhirnya dari sampai sekarang itu nama Kala itu kan semakin Betul. Iya. ya Tetap Iya. terjaga. tetap terjaga dengan baik. Iya. Tentunya juga kita dengan nama itu Kala, kita tentunya juga menjadi harus menjadi karyawan yang bisa diteladani, ya. Iya. Kita pegang amanah, Iya. ya, karena nama besar Kala yang kita harus selalu jaga. Jaga. Jadi Betul. ketika bergabung diterima Iya. maki ini ada nama besar yang harus dijaga selain nama tak sendiri. Betul sekali. Di cabang mana gitu kan, Dah? Saya pertama jadi teknisi itu di cabang Urip, Oh, di Urip. Urip. Oh, Urip semua. betul. Ada berapa cabang? Masih urip mungkin ya? Setelah itu Tidak, tapi maksudku masih cabang urip di Kala, Cokro. Berapa cabang di Kala waktu itu? kalau tidak salah Baru 5 kah? Cokro ya, Cokro. Iya. yang ada di Makassar, ya, Bone, Hmm. Palu, Kendari. Oh, Baru gitu ya. belum banyak ya? Iya. Belum banyak Pak Nasir ya? Iya. Aslinya perintis Iya, ini. iya. Aslinya, iya. perintis. Belum banyak. Itu masuk di Kala memang background tak itu sekolah tak SMA, STM atau apa kata yang bawa ki masuk sampai emot jadi teknisi di Di Urip, Kala Kala, Urip. Iya, Kala. Iya, baik. Awalnya kita namanya dulu PKL. Ya. PKL. Kita PKL, kami dari STM Pembangunan namanya. Oh, STM ya. Yang sekarang Sunu. yang sekarang SMK 5 Pak Nasir ya? Ya. Oh, STM namanya dulu. Ya. Sekarang SMK 5. Iya. Kami PKL, kemudian di kami ada 10 orang saat itu. Oh. Iya. 10 orang, ya PKL. Tiba-tiba kita ditawar semua. Oh, iya. Oh, yang PKL kayak itu 10 Iya, langsung langsung ditawari. ditawari karena mungkin ya kita bagaimana ya, Ya. di era itu kita sekolah Mm-mm. memang dan kita memang kerja saat itu Betul. dan Ya. memang di STM Pembangunan saat itu semua lulusannya yang Siap Oh, pakai, yang siap siap pakai. siap Iya. pakai ya. pakai. Yang berkualitas Pak Nasir ya? Ya. Iya. Oh, begitu. Jadi setelah kita diterima ya 10 orang itu, Iya. jadi kita sedang bergabung itu
belum lulus di sekolah. Oh, masih Iya. masih sekolah. Sekolah kita sudah di Iya. jadi kita masuk jadi karyawan belum ada ijazah nyusul. Oh, ya ya ya. Ya. Kita di PKLQ Iya, langsung ditawari Ya. belum pakai lulus. Jadi artinya selesai PKL kembali ki dulu Kembali. selesaikan ki, Iya. tapi Sekolahnya. belum ada surat ijazah, belum ada Belum. ijazah teknis telata, langsung maki kerja, Iya. langsung maki masuk. Iya, langsung diterima. Ah, Jadi saat iya, itu iya. kita kembali ke sekolah, sisa ujian saja. Sisa ujian saja ya. Oh, Untuk selesai ujian langsung mi. Nah, masuk Ya. lagi. Ya. ya ya ya. Jadi saat itu kan kita selesai di pertengahan tahun kan. Ya. Nah, kita itu sudah jadi SK itu bulan 9, 3 bulan kemudian. 3 bulan kerja keluar Iya, nih SK. SK karyawan tak. Karyawan. Nah, Betul, tadi betul, 10 ki. Iya. Masih ada itu semua yang 10 kerja di Kala. 10, sisa sendiri saya. Sisa, Iya. sisa saat sendiri itu- dari 10 itu iya, Pak Nasir. Keempat jasaran. Oh, Sudah pensiun. Oh, sama ki Bang Jas ini salah satunya. ya Bang Jas. Ya lain keluar ki Iya, atau keluar. keluar. Iya, Ada bertahan ki. Tidak bertahan. Ada jadi dosen, Ya, ya, karena kuliah sambil kerja, ya. jadi dosen. Kemudian ada masuk koat, Oh, ya, tentara. Ah. ya ya. Nah, saat itu ada perempuan satu. Oh, ada juga perempuan di 10 Ada. di angkatan Iya, tadi. iya, ada. Hmm. Satu itu masuk koat. Kemudian yang lain, yang satu jadi kabeng, Hmm. tunas ridian motor saat itu. Oh, Tunas, tunas. iya, Iya. tunas. Ke Jawa ya Pak Nasir Karena ya. dia saat itu hari Hmm. dia kebetulan juara nasional kontes teknisi. Oh, ya ya ya. Jadi, Jadi dia dapat tawaran mungkin menggiurkan Ya. sehingga dia Ya terima ya dan hijrah. hijrah. Hmm. ini satu pelajaran lagi buat kita. Iya, iya. Ini orangnya Kala ini juara ditawar sama orang lain. Iya. Nah, Jadi ini membuktikan bahwa kualitas tak memang ini Iya. di Kala Iya. itu bisa bersaing secara nasional sebenarnya. Jadi Betul. dia juara teknisi Iya. ditawar ke Tunas, Tunas, untuk iya. jadi kabeng. Iya. Nah, kita ya sendiri ya di Urip Iya. teknisi. Iya. Berapa lama jadi teknisi? Teknisi kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Tahun. Ya, 1 tahun di 1 tahun di Urip. Kemudian kebetulan ada permintaan di cabang Palu. Cabang Palu. Iya. Teknisi Palu. Iya, teknisi Palu. Jadi saya mengajukan diri. Oh, kita yang Iya. mengajukan Pak ini. Nasir mengajukan diri. Untuk bagaimana kita bisa berkembang di Ah, daerah makanya orang. kita saya menarik Iya. ini karena biasanya ini tunggu SK Iya. dimutasi, Ya. ini kita yang minta. Nah, Dasarnya karena mau kembangkan iya, diri. kembangkan. Kita Ah. tahu bagaimana daerahnya orang. Karena Betul. kita kan artinya orang asli sini. Iya iya iya. Orang asli. Betul. Jadi saya bilang kita ke daerahnya orang deh, coba-coba. Iya betul betul. Iya. Nah, jadi ke Palu. Ke Palu. Masih sama teknisi. Teknisi ya. Setelah itu ya balik lagi ke Makassar. Balik lagi ke Makassar Pak Nasir. Teknisi kembali. Di Palu itu ada berapa lama Pak Nasir? 2 tahun. 2 tahun di Palu ya. Di Palu. Oh iya iya iya. Nah, jadi setelah itu dari Palu Iya. masuk Makassar. Masuk kembali ke Sotong Makassar. Kembali, di Makassar naik SA. Oh iya iya iya. Naik SA. Nah Esa di Urip kembali Pak Nasir ya. Ya, SA Urip. Iya berarti menjalani karir sebagai teknisi itu 3 tahun Pak Nasir ya. 3 tahun. Setahun di sini kemudian 2 tahun di Palu kembali ke Makassar langsung jadi SA. SA. Oh iya iya iya. Jadi 3 tahun. Nah, ini SA-nya Iya. di Urip juga. Di Urip, ya. Nah, betul. kalau di SA itu berapa lama Ki, di SA? Di SA itu saya jadi SA kalau nggak tahu 93, ya 93. 93 sampai 97. Oh. Nah, sampai 97. Itu 93 sampai 97 tetap di Urip itu Pak Nasir atau pindah-pindah juga? Di Urip. tetap. Di Urip ya 4 tahun ya. Di Urip. Oh iya iya. Tahun di Urip. Iya. Nah, jadi SA naik Naik jadi kabel dulu di Pare. Oh. Nah, kabel Pare kalau lebih setahun karena mengingat Pare itu kan saya lihat itu hari bengkelnya kan
belum standar. Ya. Oh berarti Iya. berarti ini cabang Pare, cabang baru dirintis juga untuk bengkelnya. Iya, Bisa dibilang begitu. iya bisa karena masih bersifat sementara, masih Oh. muda saat itu. Oh ya ya ya. Ya. Ah. Jadi waktu di Palu ini Palu cabang baru juga. Sudah cabang lama. Sudah cabang Eh, lama. Juanda. Udah cuma lama. Juanda ya. Berarti di SA waktu ke Pare ini Pare yang project lah bahasanya Iya, nih, iya, karena iya. baru mau Iya. dirintis lah Rintis. untuk tapi keluar bengkel. belum ya. Dari Pare Pare saya kembali lagi Makassar. masuk dulu lagi Makassar. Makassar. Makassar itu SA kembali tetap SA. Pas kali itu baru ke Kendari. Baru ke Kendari. Ada penunjukan kabel di Kendari. Oh, jadi penunjukan kabel di Kendari. Iya. Nah, waktu SA di Urip, ada berapa SA di situ? Kalau tidak salah masih ada 4 orang. 4 Masih ada orang 4 iya, ya? SA. 4 orang. Nah, kira-kira dari 4 kayak ini, kenapa nah kita yang ditunjuk jadi kabel? Itu kenapa? Pasti ada. Ya ya ya. Ada. Pasti ada penilaian khusus Kakak Bams. Ya. Karena memang saat itu kita kan dianggap masih muda barangkali ya. Ya ya ya. Kemudian juga saya saat itu 2 kali juga ikut kontes nasional SA. Ini nilai tawarnya di situ. Jadi Nilai tawarnya. 2 kali. Kontes 2 tahun berturut-turut. Ikut sebagai kontestan ya Pak 2 Nasir. kali dan 2 tahun Berturut-turut. Iya, karena kita seleksi juga. Iya. Ya, Seleksi selalu saya yang muncul ya, yang lolos. Ya ya ya. Itu hari di nasional itu pertama ikut itu di peringkat 6. Waktu Peringkat 6 ya? Iya. Ya ya ya. Di antara ya aku nggak salah 12 kah kontestan. 12 kontestan Iya. kita di Peringkat 6, ya 6. Kemudian tahun berikutnya saya ikut kembali. Itu ya naik lagi di posisi 4. Oh. Naik di 4. Iya. Posisi 4. Luar Iya. biasa ya. Jadi 2 kali ini berturut-turut terus progres. Ya progres. Progres. Ya, nah satu ya naik di street ya. Ini Ming kayaknya penyebabnya naik jadi KB. Iya ya Ke di situ. Kendari. Iya. Ada nilai jualnya Kakak Bams. Ya. Tapi waktu masuk ke kontes atau jadi SAK memang ada kepikiran jadi KB nggak nanti ini atau bagaimana Kak? Kita Memang awalnya kita atau ya mengalir begitu saja kita mengalir sebenarnya. mengalir begitu Karena saja. dulu kan kala itu kan tidak seperti sekarang ini kan. Iya. Bahwa ada jenjang karir kita tahu ya. Iya. Nah, dulu itu belum. Jadi kita itu mengalir seperti biasa. Iya 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 iya. Ya. Jadi kayak tadi ya awal masuk jadi teknisi, Iya. kemudian SA Iya. itu tidak ada kita saya mau jadi ini. Nggak ada. Iya iya iya. Ya. Dijalani saja semua Dijalani dengan saja ikhlas. dengan baik. Dengan baik. Dengan Iya iya. baik. Iya, Akhirnya iya. ya jadi kabel. Oh. Nah, gitu. Nah, sampai saat ini pun juga saya sepertinya begitu. Ya. Jadi saya ikut terus adaptasi dengan segala Perubahan. Iya, perubahan. manajemen, Iya, manajemen. kultur, Iya. apa semua. Iya iya. Bagaimana apa yang diberlakukan oleh manajemen kita, Iya iya. kita harus ikuti, Betul. terus ikut apa namanya ya, bersaing sekarang ya. Iya iya iya. Apalagi sekarang ini Iya. kan persaingan dengan kita. Iya. Ya. Jadi sekarang ini sesama kita itu kan pasti persaingan. Berkompetisi. Persaingan dengan profesional ya. Betul. Iya. Nah, dengan apa namanya bagaimana kita mengembangkan diri, ya. Betul Pak. Terutama dengan nilai-nilai kala ya. Iya. Dari sebenarnya dari dulu ada nilai kala tapi tidak Belum di- dibakukan. belum Ya, ya, dijabarkan. ya, belum dijabarkan dan sedetail ini Pak Iya. Nasir ya. Tapi pondasinya memang Pondasinya dari Pondasinya dulu. sudah ada dari dulu Ini memang. Jalan kalah, Iya. pondasi sudah ada dan sudah kuat. Jadi ini juga pelajaran buat kita teman-teman. Ini dulu itu jenjang karir belum seterbuka sekarang Iya. mungkin. Tapi tetap karena beliau ini bekerja semaksimal mungkin mengeluarkan kemampuan terbaik. Buktinya 2 tahun berturut-turut mewakili Kala jadi SA,
itu seiring sejalan dengan karir. Iya. Jadi ketika hal yang terbaik yang kita lakukan, nah itu bisa seiring sejalan. Jadi di Kendari, nah ada beberapa cabang sebenarnya ini kita keliling ini kan. Iya, iya, iya. Kalau ya itu tadi ya. Mulai dari Kendari ya. Ya Urip. Kalau Ya. cabangnya ya. Ya. Kalau cabangnya total cabang ya kan pasti Urip. Ya. Kalau Palu Pare. Palu, Pare, Kemudian Kendari Kendari, Bone Bone, ke Bukumba Kumba. ke Toraja Atau ya Toraja ke Sengkang ke Serui Cokro, Iya. kemudian Cokro ke Alauddin Iya. terus ke sekarang di Iya, Maros. Iya. 11. 11. Iya. Nah, ini kan Luar biasa ya. 11 Mi cabang yang kita kelilingi. Ada tidak selama 11 cabang ini apa yang paling berkesan di setiap cabang yang kita masuki, Iya. yang kita pegang. Iya. Keunikannya. Keunikannya. Ini kan Yang paling membekas sekali Pak Nasir. Yang menurut kita di cabang itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dan jadi terbaik lah begitu. Sebenarnya ke apa ya tahun 80 juga tidak salah ya. Ya. 97 97. atau 2007. Oh, 2007. 2007 itu kan sudah ada orang-orang dari luar yang masuk. Ya. Iya, iya, iya. Ah, mulai iya, disuntik. mulai. Iya. Disuntik, ya. mulai di Targua Iya. sehingga Mulai transfer pemain, ya. ya jadi apa namanya pola kerja kita Ya. yang awalnya kita mungkin tidak ada tujuan, artinya tadi ya ada tujuan tapi kita tidak Ya. terlalu Iya. Betul. biasa. Ya. Ada manajemen baru, masuk orang dari luar, Ya. kita ikut dengan perkembangan itu. Membuat kompetisinya Ya, lebih ketat. lagi. Lebih ketat lagi kompetisinya. Karena mau tidak mau kita harus keluarkan kemampuan yang terbaik Pak Nasir ya. Iya. Jadi Iya. selama di cabang yang saya paling tantangan terberat itu sebenarnya di waktu di Bone kemarin. Waktu di Bone ya. Di Bone. Oh, di cabang Bone. Karena karakter ya, Iya. tahu lah seperti apa. Iya. Jadi di situ paling berat tantangan. Paling berat tantangan Pak ya. Setelah itu ya ada manajemen baru masuk, itu mulai dirubah semua. Ya. Jadi Dirubah. ini di Bone berat itu secara customernya atau secara orangnya kita dikala Ya. apa ini yang Internalnya kita. internal Oh, internalnya ya. Internalnya. di Bone saat itu ya. Bonus saat itu. Nah, jadi kan pas masuk di Bone ini internalnya kita agak berat. Nah, apa yang kita bikin itu sampai dalam artian kan kalau masuk ke cabang agak saya lihat tuh agak berat kayaknya orang-orangnya. Saya improve kita karena kan sebelum di Bone kita tadi berarti di Kendari di mana? Di Kendari. Kendari di. Iya. Nah, kan Kendari punya manpower tersendiri juga pasti beda yang kita Sama. lakukan sama di Bone. Nah, apa yang kita improve di Bone itu? Jadi saya pelajari ya yang orangnya, karakternya semua. Ada mau tidak mau perlahan-lahan kita dekati ya. Nah, Sebenarnya pendekatan gitu. pendekatan Oh, iya. Ini di mana setiap cabang masing-masing ada Ya. keunikan. Ya. Masing-masing punya Tapi keunikan. ya itu tadi kembali ke kita ya. bagaimana kita sebagai namanya istilah sekarang leader ya. Betul. Menjadi leader, menjadi contoh. Kita memberikan perlahan kita masuk per individu. Ya. Kita Rangkul, ya. dengan baik. Akhirnya kita bisa Persuasi bertahan. pilih Iya. kita masuk. Ya, tidak bisa kita langsung kayak Frontal. frontal. Iya. Nggak Iya. bisa. Nggak bisa. Betul. Nah, jadi kita dekati secara kekeluargaan, Betul. saudara. Ya, kedekatan itu yang kita ramu, kita jamu sehingga ya, orang-orang bisa. Hanya kenapa bisa saya bertahan sampai 8 tahun di situ. Wih,
8 tahun ini di Bone. Iya. Padahal ini karakter orangnya yang bisa sampai Aduh. 8 tahun. Iya. Jadi Kalau kabel sebelumnya itu kan Tik. nggak ada yang bisa. Iya. tidak ada yang selama Iya. itu. Nggak ada. Dan memang dia tidak mau. Terus- Selalu dia sudah minta. Jadi bahasanya, Mhm. bahasa yang saya simpulkan ini pada saat itu, ini cabang Bone, cabang yang tidak ada yang mau pegang. Nggak ada kalau kabel. Jadi di sini pelajaran yang bisa kita ambil buat teman-teman itu bahwa atasan leader itu tidak harus pakai powernya Ya. untuk bisa bikin bergerak orang. Kadang itu kita harus bisa masuk memang dengan hati. Ya. Jadi tidak perlu power power tanda kutipnya di sini. Leader atasanmu enak. Ya, tidak perlu, ya. Seperti Ya. itu. Jadi luar biasa memang beliau Ya. ini pengalamannya yang bisa kita Dan mungkin dalam sejarah after sales Kala khususnya di Kabeng, baru Pak Nasir ini satu-satunya kepala bengkel yang lama bertahan dengan kondisi di Bone 8 tahun ya Pak. Karena biasanya kan paling lama Kabeng 3 atau 4 tahun sudah bergeser lagi ya, mutasi, rotasi lagi. Nah, Pak Nasir di Bone sampai 8 tahun. Berarti memang penilaian manajemen ada nilai khusus Pak Nasir sehingga tetap ditempatkan di situ, Pak. Jadi ini tadi sesuai tema kita ini adaptif sekali. Adaptif, beliau adaptif, ini. iya. Jadi Bisa menyesuaikan. iya, jadi akhirnya di Bone 8 tahun kita bisa. Nah, kalau sekarang kita lagi berbicara ini 87 ke 2025, ini banyak zaman yang yang dilewati. Iya. Nah, apa perbedaan-perbedaan gambaran yang bisa kita kasih ini ke kami bahwa saya itu lalui ini dan terbukti bisa saya lalui. Ya. Jadi karakteristik customer mungkin dulu bagaimana, Iya. karakteristik karyawan dulu bagaimana, karakteristik manajemen bagaimana, terus apa yang kita bikin sampai ada terus bikin. Ya, sebenarnya itu tadi yang saya bilang. Kita ini di dalam suatu satu organisasi, kita harus kerjasama dengan yang baik gitu. Kemudian kita silaturahmi sama teman-teman, pendekatan-pendekatan. Kemudian saya tuh setiap cabang boleh dikata tidak pernah ada konflik. Tidak pernah. Saya hindari sekali. Itu yang kita jaga. Ya, jangan ada konflik karena bagaimana kita bekerja dengan baik. Kalau ada konflik. Internalnya kita. Iya, betul. Jadi saya selalu jaga, saya bawa diri. Kemudian dari saya jaga itu selalu kalau pegang amanah. Ya. Dan sejak kami juga jadi Kabeng ini tidak pernah ada namanya masalah-masalah juga. Masalah-masalah tidak pernah. Karena itu tadi saya memang bekerja dengan tulus ya, sampai bagaimana ya? Saya loyal memang. Karena betul. Dari awalnya. Kalau dikatakan loyalnya barangkali biar tidak disampaikan, tidak ada keraguan, tidak ada yang meragukan. Iya. Setia. 87 saya baru balita saya ini sampai jadi punya kalau beliau masih di kalau mau diduplikat semboyannya Walter Munginsidi sama dengan Pak Nasir, setia hingga akhir di dalam keyakinan. Wah, kira-kira begitu Pak Nasirnya? Jadi itu tadi mungkin karena bagaimana kita adaptif terhadap perubahan dan manajemen di perubahan itu. Tapi terkait customer bagaimana? Atau sehingga dulu itu customer begini modelnya. Perilakunya. Kalau berbicara dengan customer ya, kan ini kan ya itu loh tadi saya selalu bilang kalau kita sebagai pelayan jasa ya, nah, bagaimana hubungan kita ya, kita harus jaga namanya pelayanan. Hubungannya, Kalau berbicara dengan pelayanan kalau di era dulu ya tidaklah seperti sekarang ini tuntutannya customer. Biasa-biasa aja, ya, tidak terlalu banyak untuk sampai
apa namanya, saat ini kan sangat kritis, semua customer kritis. Iya, betul Pak Nasir. Apa sedikit ada masalah sedikit, tuh di blow up. Iya, langsung terblow up. Iya. Di medsos, apalagi di medsos. Iya, apalagi sekarang itu yang kita jaga itu. Iya. Sangat jaga, jangan sampai ada eskalasi, apalagi masuk manajemen. Iya. Kemudian di blow up ya. Di blow up. Iya. Medsos. Iya. Dulu ini komplain dan harapan customer tidak seperti sekarang ya. Nah sekarang kalau kita lihat dulu customer ini tidak terlalu banyak maunya. Bagaimana kita lihat kan ini tadi dari sisi bagaimana terus yang kita lihat ini manajemen menyikapi perubahan customer itu. Manajemennya kalau ini bagaimana cara menyikapinya sudah on the track Mika atau bagaimana menurut tak? Kalau untuk saat ini saya lihat ini kala itu saya terutama ya Toyota ya. Ini kan kita kan di mana sudah banyak kompetitor ya dengan bermunculannya berbagai macam merek produk. Sebenarnya yang paling kita harus jaga itu namanya layanan ya. Ini kalau saya lihat ini sekarang ini saya lihat kalau kala itu sudah sama lah dengan apa yang diinginkan oleh Toyota. Bagaimana kita cara melayani semua orang yang datangnya di kita. Betul, Pak. Itu kita layani dengan sebaik. Betul. Jadi artinya ini manajemen tak juga ini menyeimbangkan dengan apa yang menjadi kebutuhannya sebenarnya customer tak. Jadi ini juga yang perlu kita ingat dan buat teman-teman, perubahan yang terjadi di customer itu disikapi di manajemen juga dengan bijak agar kita teman-teman semua yang ada di cabang, yang ada di garda terdepan itu didukung di bawah. Ini sekarang ada fasilitas mungkin dulu kan kalau kita bicara sempat di Alaudin, sekarang itu Alaudin fasilitas berubah sekali. Itu tidak seperti itu. Itu menggambarkan bahwa ketika tuntutan customer seperti ini, maka manajemen juga sikapi dengan cara yang bijak untuk itu. Jadi sebenarnya harusnya kita di cabang ini tidak ada nih lagi alasan besar sekali bahwa nggak bisa kecapai target. Jadi ini tinggal improve tak bagaimana itu. Jadi yang harus kita garis bawahi dari beliau ini tadi katakan kita ini pelayanan. Nah, yang namanya pelayanan itu harus kita satu kuncinya itu saya ikhlas mungkin untuk bekerja di sini. Jadi itu kentara orang yang ikhlas dengan tidak. Tidak. Sincerely, ketulusan ya. Dan satu lagi tadi dikatakan beliau Kakak Bams hubungan. Ini perlu sekali relationship ya. Betul. Ya, hubungan yang baik. Itu tidak cukup. Perlu dijaga. Karena kalau kita pakai kata hubungan, itu ada kata di dalamnya adalah dijaga. Karena kalau hubungan bukan sendiri orang. Betul. Minimal dua. Kalau hubungan tuh. Jadi jangan berpikir bahwa ikhlas saja. Ternyata harus dirawat, jaga. Jadi itu. Kayak gitu. Nah, bagaimana kita melihat ini sosok beliau ini karena sangat luar biasa sekali ya Kakak Bams dan sangat menginspirasi. Jadi betul apa? Atau jangan sampai pernah di satu cabang. Satu cabang tidak pernah saya sama Pak Nasir, tetapi dengar nama beliau dulu pertama kali karena Pak Nasir ini lebih senior daripada saya mendengar namanya juga. Memang cukup dikenal lah khususnya di kala Toyota ya. Nah itu. Jadi teman-teman tadi beliau mengatakan loyal ya. Itu loyal, setia kepada perusahaan, memegang amanah. Nah itu semua adalah komitmen-komitmen yang harus kita selalu berikan kepada perusahaan, menjaga amanah dan nama baik perusahaan, kemudian juga bekerja dengan tulus, membina hubungan dengan baik, memberikan pelayanan. Ya, jadi apa yang memenangkan kita dengan kompetitor
karena sama-sama kita menjual produk, sama-sama kita menjual mobil, sama-sama kita berdagang. Nah, apa yang membedakan kita sehingga kita bisa lebih unggul dan lebih menang? Tentunya kita memenangkan pelayanan, teman-teman. Ya, seperti kata Pak Nasir, ada dua konsen yang sangat besar, bagaimana membina hubungan yang baik dan juga menciptakan pelayanan yang prima untuk kepuasan pelanggan. Seperti itu, teman-teman. Ya. Luar biasa. Jadi kita sudah lihat nih teknisi Ya. di 90-an awal lah. Ya, 90-an. Kemudian kita lihat teknisi di 2000-an awal. Ya. Nah, tentu saja karakternya berbeda, Ki. Nah, menurut tak apa yang perbedaan yang paling signifikan ini yang kita bisa lihat dari Ya, yang paling mendasar sekali perbedaan-perbedaannya itu Pak Nasir. Ini yang kita rasakan ya, juga. yang saya rasakan ya. Ya. Dulu kita itu kan sebagai anak ya, sebagai anak ini, itu kan sangat patuh kepada orang tua, ya. Orang tua. Harapan orang tua, dia kita bagaimana attitude ya. Ya, perilaku Perilaku yang baik. Ya, yang baik, ya. Tapi ini semakin kesini bergeser sedikit. Kita bergeser. Ya. Teknisi ya. Teknisi sekarang itu sangat manja. Ya. Tidak seperti dulu kita. Betul. Ya. Menjadi manja. Kemudian karena kebiasaan lingkungan. Ya, lingkungan. Sekolah, Ya. Media. Ya, yang sangat mempengaruhi ya. Kita betul-betul kalau kita kerja dulu, ya. Kalau dikasih kita pekerjaan yang biasa, bukan tantangan. Kalau biasa ini kita kerja, kita biasa nih. Kalau ada kita dikasih pekerjaan dulu yang ada trouble, itu kita kesini, karena kita mau belajar. Tertarik sekali. Disitulah merasa kepuasannya kita menyelesaikan pekerjaan yang ada trouble, kemudian kita bisa selesaikan dengan baik. Iya, betul. Menyelesaikan trouble ini sebuah kepuasan tersendiri. Merasa puas, Ki. Betul. Karena kita bisa selesaikan. Iya. Sekarang itulah sedikit bedanya ya. Iya. Karena apalagi sekarang ini kan di bengkel unit yang kita kerja kan semua sudah IT. Iya. Tidak terlalu repot lah pekerjaan. Ada alat. Iya, ada alat. Pasang, dia tahu. Ini penyakitnya. Ini trouble-nya alatnya. Dulu kita tidak. Iya, Pak. Hitungnya dengan alat seperti alat. Yang canggih ya. Saat ini. Betul. Jadi itulah perbedaannya kemarin yang lalu-lalu ya dengan sekarang ini. Iya. Dimana sekarang ini semua kendaraan yang kita miliki di bengkel itu kan sudah sudah canggih. Iya, mobil canggih betul. Dulu kita Dulu serba ada manual. Ya, serba manual. Ada dulu istilah platina Pak Nasir ya, yang kalau salah setel, bisa pincang mobil katanya Pak Nasir, betul ya? Jadi setelkan dulu platina. Ya, setelkan dulu platinanya. Enak sekali bekerja sekarang. Iya. Apalagi kita kan hitungnya dengan peralatan yang memadai ya. Iya, serba modern dan memadai. Jadi, dulu istilahnya jago itu jadi teknisi. Kenapa? Dikato-kato tahu nih rusaknya nih. Iya. Jadi dulu tapi ya ini juga karena perkembangan zaman dan teknologi yang mengharuskan kita seperti itu ya. Kembali lagi adaptif bagaimana kita juga itu tadi beliau ini bahasa saya ada di zaman manual sampai ada di zaman otomatis. Perubahan dari manual ke otomatis ini beliau ada terus. Dan posisi kabeng ada terus perubahan orang-orangnya juga ada terus di dalam. Nah, ini sebenarnya yang harus kita ambil ilmunya dari beliau, karena belum tentu sekarang ini anak-anak jago tapi belum tentu bisa seperti beliau bertahan. Jangan sampai kita anggap lebih jago karena pengetahuan yang teknologiku yang sekarang itu lebih di atas kita, tapi
kemampuan beradaptasi, kemampuan adaptif itu kurang. Nah, ini. Nah, kayak tadi anak-anak dulu kalau ada masalah puas gitu. Nah, jadi bisa mungkin ini anak-anak kalau ada masalah trouble-nya itu mobil kan hindari kan oleh nasis saja gitu. Nasis saja padahal ada ilmu dan kepuasan tersendiri yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang, tapi itu bisa kita capai di situ Nah, sekarang ini kan kalau kita mau bilang suka tidak suka, mau tidak mau, generasi ini yang akhirnya jauh berkembang lebih banyak dari kita. Kenapa jauh berkembang lebih banyak dari kita? Ya karena generasi umur-umur yang sekarang itu yang naik dan siap untuk bekerja. Jadi secara orang atau secara banyak akan lebih banyak nanti dia ketimbang kita ini. Nah, itu tadi lagi. Akhirnya ada target tak? Ada people tak? Dan people tak ini tidak semua seperti kurang lebih kombinasi. Boleh saya bilang banyak SA, banyak foreman yang tidak sejaman dengan ini. Nah, kira-kira apa pesan tak untuk SA dan foreman untuk menyikapi teknisinya supaya bisa produktif, bisa capai target, sementara di karakter dan hal yang berbeda apa yang harus dilakukan ini saat sama KBKB sama foreman kan? Sekarang ini kan juga kita baik teknisi di level foreman, di level SA itu kan semua sudah ada trainingnya ya. Training. Jadi pesan saya untuk teknisi semuanya bagaimana kita bekerja itu harus sesuai standar ya. Pokoknya apapun itu, kalau kita mau menjadi mekanik yang handal, yang terbaik tentunya ya kita harus bekerja dengan SOP yang ada. Begitu juga dengan foreman ya. Begitu dengan foreman, kita harus selalu bantu teknisi kita kalau ada permasalahan yang mungkin teknisi kita tidak mampu dia selesaikan. Jadi istilahnya kan foreman harus membantu, harus dampingin selalu. Jangan ada masalahnya kasihan teknisi itu dibiarkan. Dibiarkan. Bekerja. Jadi lanjut ke depan lagi ke SA itu penyerahan atau DEC-nya itu janji penyerahan ke customer itu tepat waktu semuanya. Karena mulai dari startnya di teknisi sesuai, kemudian juga sampai di foreman juga sama. Sesuai juga. Jadi SA itu enak kasih janjinya ke pelanggan. Ke customer ya. Customer. Kan prosesnya kan seperti itu. Nah, baik di stall di dalam di lapangan, kemudian detail kembali ke foreman lagi ke SA. Jadi kalau semua itu bisa dijaga, tentunya kepercayaan pelanggan dan kualitas pekerjaan kita itu semua bisa dijaga. Kemudian ya ini kan sekarang kita bekerja semuanya tentunya sudah ada KPI semua, Jadi kalau kita semua jaga semua itu KPI-nya kita tentunya kita akan ke arah apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh perusahaan. Betul. Kalau ada KPI betul karena sudah ada ini alat kontrol kita semua nih. KPI, saya bekerja mulai dari pagi sore apa yang kita lakukan. Betul. Bisa terukur semuanya. Jadi secara cabang itu enak. Karena kalau kita paham semua itu semua enak di cabang. Betul. Semua orang pahami KPI masing-masing yang melekat di kita. Tentunya itu menjadi standar untuk kita bekerja dengan baik dan maksimal. Betul. Masih ada atau paling kita ingat ini kan tadi kita bicara pelayanan. Tentu saja dari
87 sampai 2025 Iya. pasti ada komplain. Aduh. Nah, komplain apa yang paling membekas di kita, Hmm. yang kita ingat? Komplain apa customer itu paling membekas di kita sampai sekarang masih kita ingat? Boleh saya yang awal atau jadi teknisi? Boleh. Iya, lebih bagus. Karena untuk pelajaran juga untuk teknisi nantinya ini Pak Nasir. Saya tidak bisa lupa. Ada customer, enggak tahu siapa namanya, lupa itu. Tapi unit mobilnya itu, saya hafal sekali namanya Corona GL. Namanya Corona GL dulu ya. Iya. Namanya saya masih ingat, customernya namanya Pak Sayuti. Saya ingat sekali itu. Tempo hari kita kerja. Unitnya ya, saya di teknisinya nih. Iya. Saya tidak sengaja sentuh dulu kan frekuensi cari gelombang Iya. radionya ya, Radionya iya. bergeser pindah komplain berat. Wih. Padahal ini Frekuensi saja yang bergeser. Ini saya tidak bisa lupa sampai saya ditantang mau diajak berkelahi di lapangan. Iya. Menarik sekali ya. Karena jujur saya tidak pernah sentuh tape-nya. Iya. Ya, entah tuh atau mungkin dikerja Iya. atau dibersihkan, Ada sentuhan atau apa? Iya. Ada orang lain. Iya betul Pak. Ya, itu saya paling ingat sekali tuh. Itu kalau saya salah SA-nya dulu namanya sudah pensiun juga. Iya. Pak Saiful Sumarto. SA-nya itu. Pak Saiful ya. Ya, dapat ya, Pak Saiful. Coba ya, dulu saja orang sudah komplain. Tapi tidak seperti sekarang ini komplain. Hampir orang sekarang bisa komplain. Iya. Nah, sekarang dulu itu kalau itu customer dulu kalau orang masuk itu orang menghindar. Kalau yang ini customer kadang Tapi ini pelanggan setia ini. Iya. Menghindar. Iya. Jadi dikasih kemarin itu setelah saya pun tidak salah dikasih itu Pak Jasran yang kerja. Yang kerja. Karena Pak Jasran kan tipenya. Iya memang. Iya. Beda lah ya. Iya. Jadi dikasih lagi. Saya tidak dikasih lagi. Iya. Sudah komplain. Itu jadi berbekas di hati saya. Iya. Padahal kasihan saya tidak sama sekali. Iya. Saya membela diri. Iya. Saya tidak pernah. Iya, menyetel, tidak pernah menyentuh atau apa. Iya. Jadi yang masuk ini di pertanyaan ini terus itu. Ini kan setelannya berubah gitu. Maksudku nggak bisa kan di setel ulang lagi tuh kembali. Sebenarnya bisa Bisa. Nah ini pelajaran luar biasanya di kita ini teman-teman. Bayangkan frekuensi radio bergeser. Nah komplain. Iya. Jadi yang harus kita pahami adalah bisa jadi menurut kita itu sangat sepele, tetapi berdampak besar. Bagi customer itu tidak bisa besar buat saya. Jadi kayak kita tadi pas Pak beliau ini bicara bergeser kini frekuensi komplain besar. Kalau kita tuh kayak biasanya aja. Kalau kayak kita, tapi ternyata ada loh customer yang seperti itu. Padahal itu kalau berputar kalau dicari mungkin kembali lagi. Tapi itu dia komplain. Dan ini juga yang harus kita ingat bahwa itu tadi kecil menurut kita tapi bisa jadi itu customer memang besar. Terus yang kedua bisa jadi itu sebenarnya tuh customer kayak Cudi tapi dia tahu semua letak tata dan posisinya apa-apa barangnya apa-apa yang ada di mobilnya. Betul. Nah, kalau kita tidak tahu itu kayak beliau ini dan kenapa tahun berapa itu? Kalau tidak salah tahun 90-an. Iya, karena cocok. Kalau corona itu kan 90. 90 di zamannya itu corona GL. Nah, jadi ini pasti dan saya yakini sangat membekas sekali. Sangat membekas sekali. Tahun 90-an. Itu sekarang 2025, 35 tahun yang lalu. Beliau masih mengingat, Karena memang betul itu. Itu gara-gara frekuensi. Betul. Jadi kembali jangan sampai kita anggap itu kecil. Masalah kecil, masalah sepele. Bisa menjadi masalah besar. Besar. Karena kita tidak tahu apa yang bawa ke customer ke datang. Dan harusnya seperti itu kembali. Jadi kata kuncinya Bams, jangan menganggap remeh hal-hal kecil. Betul. Karena hal-hal kecil bisa jadi bisa menjadi besar dan menjadi masalah
Itu di teknisi Itu. ya. Betul. Nah, kalau ESA kayaknya enggak ada. Nggak ada ya? Aja yang Di level ESA. Yang kedua, Ya. selamat jadi kabeng ini. Ya, di level kabin lagi Pak Nasir ya? Ini waktu saya di cabang Toraja. Toraja. Iya. Sampai almarhum Ya, Pak Bahrun. Pak Bahrun. Oh. Karena kenapa? Customer saya ajak ke ruangannya Pak Bahrun karena komponen berat, Ya. minta ganti unit. Ya. Ya. Oh, minta ganti unit ya Pak Ini Nasir. hari, di nampak roda. Ya, ya. Saya dua itu. Jadi ada dua yang memang sangat berkesan ya. Yang sangat tidak bisa saya lupa itu. Customer sampai mau bunuh diri di ruangannya Kacap. Weh. Dia mau gantung diri di ruangan Kacap kalau tidak diganti unitnya ini. Jadi bagaimana kita tas itu kan dah? Ya. Ceritanya begini. Ini mobil masih proses TWC. Iya, warranty ya? Ganti blok mesin, iya. Ya, oh mau ganti blok mesin. Sampai Pak Alam turun itu. Pak Alam tahu. Pak Alam. Iya. Pak Alam tahu karena dia yang turun itu analisa itu anunya. Karena kita berapa kali turun mesin, itu tidak ditemukan. Trouble-nya ya, tidak bisa. Habis selalu airnya. Jadi Pak Nasir sudah berapa kali turun mesin, tetap tidak bisa ditemukan trouble-nya. Iya. Airnya selalu habis. Air selalu habis, overhead. Overhead, panas ya. Panas. Bahkan Pak Alam pun sudah turun tangan. Nanti Pak Alam turun tangan baru dapat. Oh, Pak ya. Alam berapa hari, Ya. tanyakan kira-kira apa yang sudah dikerja Ya. dan sudah diganti. Akhirnya kita sudah simpulkan turun mesin. Turun mesin, kita tes ini mobil, ya, diisi air tampak di atas mobil. Jadi mobil dibawa pakai stand, baru di starter dihidupkan gitu ya, baru dapat bocornya. Mesinnya bocor. Nah, kenapa customer tadi itu mau bunuh diri? Karena itu mobil mau ditarik sama leasing kalau tidak salah CMB Niaga Pare-Pare. Oh, iya. Luki. Temannya Sudah bicara, Kakak Bamci itu. Sudah bicara Pak Kacat, tolong bantu jangan ditarik. Ya. Ini kolektornya itu udah mau tarik mobil. Iya. Derek, karena tidak ada mesinnya. Mau diambil biar dengan mesinnya. Wah, sampai kasarnya kalau kau bawa ini sabu diri di kantor. Ruangan. Di ruangannya Pak Bahrun. Gantung diri katanya, gantung diri. Saya masih ingat juga. Iya. CRP-nya masih ada itu sekarang. Iya. Berlian sekarang di. Iya, Ibu Berlian. Iya. Pas dia ingat kejadian itu. Ya. Akhirnya setelah kesepakatan dengan pihak di sini juga tidak sempat narik. Tidak tahu lah saya negonya seperti apa, edendanya atau apa. Sampai kita ganti blok mesinnya kan. Ganti blok mesin kan butuh proses lama. Ada kira-kira ada 4 bulan baru bisa disuplai mesinnya ya Pak? Ya kan lama memang prosesnya. Iya. TWC Pak Nasirnya? TWC itu ada. TWC itu ada. Nah, itu yang sangat berkesan. Sangat berkesan sekali. Komplain berat memang. Customer tidak mau tinggalkan kantor Pak, bahkan dia mau bunuh diri di ruangannya Pak Bahrun. Dia itu kenapa bunuh diri karena katanya malu. Iya, malu di kampung, betul. Kalau mobilnya ditarik. Iya, orang Toraja itu kan sangat memegang. Gitu. Tidak tahu kesempatannya seperti apa kemarin, tinggal leasing kita tidak tahu nih. Pokoknya kita selesaikan unitnya, beres aman, ya sudah diambil ya terserah. Seperti apa pembicaraan mengenai denda atau apa kita tidak tahu. Yang jelas kita tuntaskan lah. Kita punya yang menjadi permasalahan ya. Engine tersebut bisa. Itu. Luar biasa ya. Wah, ada komplain yang beliau terima ini luar biasa. Kira-kira radio bergeser. Ada yang mau gantung diri. Betul. Luar biasa itu kepanikan. Bayangkan kalau dalam ruangan gitu, entah mau pula gantung diri ini. Jadi ya itu tadi titik permasalahan yang sebenarnya teratasi. Sampai komplain itu mungkin mereda. Jadi kembali kita jembatani bahwa sebenarnya bukan titik permasalahan
di kita, faktor utama di kita juga sebenarnya bukan, tapi karena kita berhubungan, akhirnya ada kaitannya, berkaitannya akhirnya komplainnya tetap di kita kan yang jadi permasalahan tidak ada bayar ke angsurannya, tapi ya karena mobilnya nginap di bengkel, nginap tinggal di di bengkel. Nah, ini juga trik dan kelebihan untuk mengatasi komplain ini yang harus kita miliki. Luar biasa sekali. Luar biasa. Karir beliau, perjalanan masa kerjanya beliau jadi di teknisi dan di kabeng ada pengalaman. Bisa lupa. Sangat luar biasa. Sangat membekas ya. Iya. Jadi bagaimana ini, Kanda? Ya, jadi hari ini memang kita betul-betul banyak mendapatkan informasi, banyak mendapatkan pengetahuan. Kita semua banyak mendapatkan cerita, ya, story bagaimana perjalanan Bapak Nasir Umar dalam meniti karir, dan juga bisa adaptif, ya, bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi sampai kemudian dari zaman yang belum terlalu ditunjang oleh peralatan, belum terlalu modern, sampai terus bisa menyesuaikan dan berkompetisi sampai di titik ini, teman-teman. Ya, nah itu banyak hal-hal yang sangat menarik. Tetapi bagi saya, untuk teman-teman semua, ada dua yang saya titipkan seperti apa kata beliau, yaitu bagaimana membina hubungan dengan baik, relationship, dan juga bagaimana meningkatkan pelayanan untuk bisa menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, itu untuk teman-teman semua yang ada di front line. Ya, saya kira itu sedikit kesimpulannya, Kakak Bon, sebelum kita menyimpulkan. Dan terakhir barangkali ada statement atau ada closing statement atau ada penyampaian untuk semua teman-teman yang ada di front line Pak Nasir, khususnya di area after sales. Apa kata-kata mutiara atau pesan-pesan moral yang Bapak mau sampaikan ke teman-teman? Silakan, Pak. Oke, pesan saya untuk saat ini, di mana tadi kita sudah singgung namanya persaingan yang begitu ketat. Iya. Ya, tanpa persaingan juga kan tidak enak itu. Kalau tidak ada persaingan. Iya. Tidak enak, tapi betul. Dalam artian kita harus bersaing secara sehat. Iya. Kemudian saya lihat dan saya sudah lalui semua ini, generasi-generasi dari manajemen Kalla, ya. Jadi saya sudah rasakan seperti apa perkembangannya, yang begitu pesat sampai saat ini. Dan kenapa juga saya bisa ikuti, karena itu tadi saya harus ikut, harus ada selalu beradaptasi, ikut dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi, terjadi. Nah, kalau seperti itu, perubahan yang terjadi itu kita harus memang ikuti, karena memang tuntutan seperti itu. Manajemen juga sedang memperhatikan semua karyawannya. Ya, menurut saya manajemen sekarang sudah perhatikan sudah luar biasa ke kita, terutama saat ini, terutama tahun ini juga kan fasilitas ya. Semua fasilitas kita harus yang terbaik, yang bisa karyawan rasakan. Jangan sampai hanya ke customer, tapi tidak ke karyawan. Jadi sekarang ini pelayanan ke customer, pelayanan semua ke karyawan juga, itu manajemen dan perusahaan kita itu selalu perhatikan. Jadi terakhir mungkin buat teman-teman semuanya, mari kita selalu ikuti perkembangan seputar bidang atau job desk-nya kita semuanya. Jangan sampai kita tertinggal. Nah, kapan tertinggal, orang lain maju, ya kita akan stagnan juga di situ. Ya, kita mari terus bergerak, ikuti perkembangan, dan terutama yang sekarang
harus kita perhatikan dari segi layanan. Jangan sampai ini yang bisa membuat image dari perusahaan kita ya turun. jadi turun ya. Itu yang perlu. Pelayanan, intinya sekarang pelayanan, dan pelayanan jangan yang dibuat. Iya. Harus dari tulus. Iya. Tulus dalam. Ya, pakai hati. Iya. Jangan kita hanya sebatas kayak sandiwara saja yang memberikan pelayanan. Kita harus tulus. Iya. Ya. Dan jangan hanya ke customer, sesama karyawan juga kita harus jaga hubungan yang baik. Iya. Ya. Begitu kita datang pagi harus sapa, kita harus paling tidak sapa, bagaimana kabar hari ini, ya kan sudah menyentuh dengan anggota kita. Betul, luar biasa. Ya. Sapaan kecil, ya. Mungkin pagi, bagaimana kabar hari ini, kan sudah luar biasa itu. Iya, Ya, betul. jadi jangan kita lupakan yang seperti itu di sekeliling kita, sekitar kita semuanya. Iya. Jangan sampai Betul, juga hanya fokus ke customer, ke dalam juga tidak. Jadi harus berimbang kebutuhan atau pelayanan kita sesama rekan kerja terutama. Iya. Ke customer juga. Customer juga ya. Kita lupakan karena kita bisa berkembang, kita bisa tumbuh. Yang adanya pelanggan. Iya. Sekali itu. Setuju Pak. Iya. Oke. Sangat luar biasa. Luar biasa ya. Nafas 9 kita Ya. kali ini sekali lagi ini membuktikan bahwa yang bertahan itu bukan yang kuat, tapi yang bisa beradaptasi. Jadi kita tutup nafas 9 ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Sampai jumpa di nafas berikutnya. Oke. Oke, thank you.